Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik di pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa, siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online. Tuhan yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Engkau. Kami menyerahkan ibadah online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik buat setiap kita. Amin Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang
kasih Yesus. Makasih Bapa. Hari ini kayak mau datang ke hadirat-Mu, kayak mau bersatu hati meninggikan Engkau, kayak mau bersatu hati untuk melayani-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan lebih lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali kita mau katakan, kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kami pandang Tuhan. Ya Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sebab kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita mau nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Ya Tuhan, sungguh hanya Kau yang kami pandang. Selamat kehidupan kami, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami Yesus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu kedua pada bulan Juni, tetap tema tentang keluarga. Hari ini kita belajar tentang keluarga yang melayani. Mari sebelum mendengar firman Allah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kembali kami bisa menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan melihat firman Allah di dalam Roma 16 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi semua jemaat bukan Yahudi.
Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Aquila dan Priscilla ini pertama-tama berjumpa dengan Rasul Paulus di Korintus. Pada saat Rasul Paulus memasuki Korintus, dia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Kebetulan Aquila ini sama-sama pembuat tenda sehingga mereka menjadi akrab, bahkan Rasul Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Dan setelah itu dia memuridkan Aquila dan Priscilla, mereka melayani bersama-sama. Bahkan ketika Rasul Paulus masuk ke Efesus, dia membawa Priscilla dan Aquila ini. Dan dua orang ini luar biasa, suami istri yang hebat sekali, saudaraku ya. Dua orang ini melayani di Efesus, membuka jemaat, sehingga di sini dikatakan ada jemaat di rumah mereka. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika Apolos memasuki Efesus, Apolos yang pada saat itu masih seorang hamba Tuhan muda yang masih banyak belum mengerti terlalu dalam tentang jalan Tuhan, itu dimuridkan oleh Priscilla dan Aquila. Tinggal di rumah mereka, lalu dimuridkan tentang jalan Tuhan sehingga menjadi penginjil yang sangat efektif. Saudara melihat ketika suami istri bersama-sama, ketika keluarga melayani Tuhan, itu dampaknya luar biasa. Ya, Aquila, Priscilla, ya di Bandung juga ada Pak Aquila, Ibu Priscilla, saudara. Mereka juga punya dampak yang hebat sekali. Ya, salah satu anak rohaninya adalah Ibu Indri dan istri saya. Ya, memuridkan begitu banyak orang, saudaraku. Ya, para hamba-hamba Tuhan, para profesional, direktur perusahaan, itu dimuridkan oleh mereka. Ya, pemuridan ini pelayanan yang nggak kelihatan, tetapi dampaknya itu luar biasa, saudara. Dampaknya itu kekal. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa sepasang suami istri yang hebat, ya bahkan dikatakan mempertaruhkan nyawanya. Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang melayani suami istri, saudaraku, bahkan dengan anak-anaknya. Kalau saudara membaca Asaf, Heman, dan Yedutun, saudaraku ya, dia melayani puji-pujian pada zaman Daud, ya bahkan bersama puaknya dengan saudara-saudara sepupunya dan anak-anaknya. Kenapa, saudaraku? Karena itulah keindahan di dalam melayani Tuhan. Ketika suami istri bersatu hati, punya fokus yang sama kepada Tuhan, maka ada banyak masalah-masalah yang tidak perlu, saudaraku. Yang masalah-masalah kecil itu akan mudah sekali diselesaikan. Karena dua-duanya sudah terasah, terdidik, terlatih, saudara, dalam kehidupan melayani Tuhan. Kalau saudara sudah biasa melayani Tuhan, nanti pada masuk di dalam dunia kehidupan sehari-hari, misalnya anak-anak kita sejak remaja, sejak SD, ya sejak SMP, SMA, mereka mulai dilatih untuk terlibat di dalam pelayanan. Pada saat mereka memasuki masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang asik, saudaraku ya, orang-orang yang menyenangkan, yang karena di dalam pelayanan itulah dibentuk. Memang di dalam pelayanan tidak selalu semua mulus, kadang-kadang ada salah paham, ada kekecewaan, saudaraku, ya ada kemarahan mungkin. Tetapi itulah yang mendewasakan dan membentuk diri kita. Saya sendiri melihat, saudara, ya karyawan-karyawan saya atau orang-orang yang di dalam dunia bisnis, karena kami juga melayani di dalam kingdom bisnis. Saya melihat kalau yang mereka sejak muda melayani Tuhan di dalam dunia bisnis itu orangnya asik-asik, saudara ya. Orangnya itu kelihatan mereka sangat supel, menyenangkan, tahu artinya melayani. Kalau kita biasa melayani tanpa dibayar, saudaraku, apalagi kalau dibayar begitu, saudaraku ya. Kalau kita menjadi pekerja begitu. Saya bersyukur sejak muda melayani Tuhan. Karena dengan itu ketika saya masuk perusahaan asing misalnya, saya sudah biasa menyatakan isi kepala saya, saudaraku. Melalui PA itu kan kita sering sharing kan, betul. Nah, saudara, melalui itu saya jadi terbiasa untuk mengungkapkan pendapat saya juga. Sehingga itu jadi terbiasa, sehingga bos saya pun lihat, wah kamu katanya lebih dewasa daripada umur kamu. Ya karena saya melayani. Itulah sebabnya marilah dorong anak-anak saudara, dorong keluarga saudara untuk terlibat di dalam pelayanan sekecil apapun, saudaraku. Ya karena pelayanan itu membentuk karakter dan juga membangun roh kita menjadi roh yang kuat. Juga membuat kita keluar dari diri kita sendiri. Ya banyak orang stres, depresi, tertekan. Karena apa? Karena hidupnya hanya puter-puter buat dirinya sendiri saja, saudaraku. Tetapi kalau saudara mulai memikirkan orang lain dengan melayani, mulai peduli dengan orang lain, saudara melihat bahwa dunia itu tidak sekecil dunia yang saudara bayangkan. Dan saudara lihat bahwa masalah saudara pun tidak sebesar masalah yang saudara pikirkan begitu.
Nah, sekali lagi saudaraku, untuk suka melayani ya harus dimulai dari orang tua. Ya, saya bersyukur punya istri pada saat itu yang betul-betul sejak remaja ya, suka melayani Tuhan. Itulah sebabnya saya pilih dia jadi istri saya, saudaraku ya. Karena kami ini sama-sama suka sekali melayani Tuhan. Ya, suka sekali jadi berkat buat orang lain. Suka sekali membagi hati, membagi hidup, membagi waktu, membagi diri untuk membangun hidup orang lain. Jadi saya menikmati sekali 30 tahun pernikahan kami, saudaraku ya. Sampai ya tanggal 9 Juni itu ulang tahun pernikahan yang ke-30 dengan istri saya. Saya bersyukur ya, Tuhan memberi kesempatan untuk punya istri yang luar biasa, yang hebat seperti dia, saudaraku. Karena apa? Saya lihat dia suka melayani. Kalau kita sama-sama suka melayani, ya kita akan punya hati hamba, dan itu sangat terpakai sekali. Ayo mulai dari kita sendiri, saudaraku ya. Kalau kita bergairah, maka anak-anak kita juga suka untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa kebaikan dari melayani Tuhan? Banyak sekali, baik di bumi ini maupun di surga. Tuhan bilang kalau kau berjerih lelah untukku, ya Tuhan bilang ya, maka Tuhan akan menggantikan lipat kali ganda, saudaraku. Kenapa? Karena semua jerih lelah kita tidak sia-sia. Banyak orang pikir ngapain kita buang waktu pelayanan, ngapain kita buang waktu mikirin orang lain. Oh, itu bukan buang waktu, saudaraku, itu salah. Itu investasi, saya bilang, saudaraku ya. Investasi yang terbaik. Ketika engkau peduli dengan orang lain, maka Allah peduli dengan hidup saudara. Ketika engkau peduli dengan masalah orang lain, mendoakan, terlibat, maka Allah akan terlibat di dalam hidupmu. Itu saya buktikan. Ya, puluhan tahun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah menyesal untuk keputusan itu, saudaraku. Maka saya terus akan melayani Tuhan sampai nanti Tuhan panggil saya, saudaraku ya. Saya juga mendorong anak-anak saya untuk terlibat di dalam pelayanan dimanapun mereka ada. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak ada yang lebih indah kecuali memiliki keluarga yang melayani Tuhan. Kalau nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak saudara, kepada keturunan saudara, itu yang firman Allah katakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Saudara, bukan hanya saudara perkasa, bukan hanya saudara diberkati, anak cucu saudara pun akan menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoakan. Mari. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkannya. Jadikan kami keluarga-keluarga yang senang melayani, senang peduli dengan orang lain, Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melakukannya, karena kami berdoa dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biasa pada minggu kedua kita memasuki perjamuan kudus. Ini bukan ritual biasa, saudara. Ada kuasa melalui perjamuan kudus. Ya, oleh darah Yesus, oleh tubuh Kristus kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita mendapatkan kekuatan baru, kita diampuni. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk roti dan anggur yang akan kami pakai. Tuhan menguduskan baik di sini maupun di rumah para anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat roti sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Bersama mengalirnya roti dan anggur dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah pengampunan dosa, penyucian oleh darah Yesus, kelepasan dari sakit penyakit tubuh dan jiwa saudara, segala ketakutan, segala stres depresi menyingkir di dalam nama Yesus. Sakit penyakit tubuh di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh bilur-bilurnya. Terima itu semua dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Berjumpa kembali dengan saya Bernadette Siregar yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Ibadah offline Minggu 13 Juni 2021 cabang Taman Mimosa akan dimulai pada pukul 9 pagi, di Pasir Koja nomor 39 dimulai pukul 10 pagi dan cabang Bandung Selatan akan dimulai pukul 5 sore. Sementara cabang SCC akan dimulai pukul 4 sore. Ibadah offline ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib untuk reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu sekalian. Yuk, hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 13 Juni 2021 adalah menyembah bersama. Aktivitas online yang adik-adik sudah selesai kerjakan bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Wanita Bethel Indonesia yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, itu sering kali keluar daripada bibir kita sebagai bentuk keluhan kepada Tuhan. Tetapi mari pada Selasa 15 Juni 2021 pukul 5 sore kita akan mendengar bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa di kehidupan dua wanita yang mengasihi Tuhan, Ibu Pepe dan Ibu Herianti. Doa malam mengundang seluruh jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Eri Santo. Shalom anak muda, ibadah Link Youth Sabtu 19 Juni 2021 akan diadakan secara offline pukul 5 sore. Bertemakan There is no perfect family. Pembicaranya Ibu Bernadette Siregar. Ibadah ini tentu akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Dan sebelumnya, teman-teman diminta untuk reservasi terlebih dahulu di link Google Form yang akan dibagikan via grup Line atau teman-teman bisa mengaksesnya via bio Instagram @link_youth_GBI Pasko. Shalom Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa GBI Pasir Koja 39 Bandung akan membuka bimbingan baptisan dan teologi Mesias bagi umum yang akan dimulai hari Selasa 15 Juni 2021 bagi seluruh jemaat baik di Pasko 39, GSG, SCC maupun Bandung Selatan yang akan dibaptis diundang untuk ikut bimbingan dahulu. Untuk mendapat informasi yang lebih jelas, Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa menghubungi Dedi Gunawan nomor HP 0877 977 60485. Demikian informasi dari Komisi Pengajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat ibadah online pada minggu-minggu sebelumnya, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di link YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Bernadette Siregar mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu besar. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Pak Simon, Tuhan yang memberkati Pak Simon lebih lagi, Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati menyatakan kuasa-Mu yang heran dan dahsyat dalam kehidupan Pak Simon dan keluarga besarnya. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat keadaan di bangsa kami. Kami percaya Indonesia di dalam kendali-Mu. Indonesia mengalami kedahsyatan kuasa-Mu. Indonesia mengalami kasih dan anugerah-Mu yang besar. Berkati Pak Jokowi Tuhan, berkati Pak Maruf Amin, berkati para menteri, berkati gubernur kami Pak Ridwan Kamil, dan juga Pak UU Rosano ya Tuhan yang sedang diisolasi ya Tuhan karena terkena COVID. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga camat di mana kami ada ya Tuhan, bahkan lurah, RW, RT Tuhan, seluruhnya di dalam kendali-Mu yang sempurna. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa keadaan di bangsa kami terus boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, karena Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu yang heran dan dahsyat. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan buat vaksinasi ya Tuhan yang boleh terus berjalan ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, berkati program vaksinasi ini sehingga mendatangkan sukacita dan mendatangkan kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga pemulihan ekonomi boleh ada ya Tuhan terjadi di bangsa kami. Tuhan, berkati seluruh lembaga yang menjalaninya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada pro dan kontra, semuanya boleh tersalurkan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami juga berterima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna
atas gereja-gerejamu ya Tuhan, dan anak-anak-Mu di bangsa kami. Tuhan berkati, nyatakan kebesaran-Mu sehingga gereja-gereja-Mu bangkit, gereja-Mu berjalan dalam kuasa Roh Kudus, gereja-Mu menjadi saksi-Mu, jadi garam, jadi terang, jadi anugerah-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah atas gereja-Mu. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah, nyatakan mujizat-Mu. Gereja-gereja-Mu bangkit, gereja-gereja-Mu memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Kami juga membawa gereja kami GBI Pasir Koja. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Pak Yanci, Pak Simon, gembala-gembala cabang ranting, bahkan para pengerja aktivis, seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, menyatakan kuasa-Mu. GBI Pasir Koja bangkit. Gereja Pasir Koja boleh mengalami kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, anugerah-Mu, keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu di gereja kami menyatakan kuasa-Mu, menyatakan Injil-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat setiap umat-Mu yang sakit, setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan, entah itu dalam perekonomian ataupun kesehatan, apapun itu ya Tuhan. Engkau sumber jawaban, Engkau Tuhan yang buka jalan, Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu yang heran dan dahsyat, sehingga pemulihan dari pemulihan terus Kau kerjakan atas gereja-Mu, atas umat-Mu Tuhan di GBI Pasir Koja ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu selama ini, sepanjang pandemi ini ya Tuhan. Bahkan juga sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan yang sempurna atas setiap kami gereja-Mu ya Tuhan, setiap kami umat-Mu. Tuhan berkati lebih lagi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu lebih lagi, Tuhan yang tuntun setiap kami, Tuhan yang terus menyatakan kebesaran-Mu, sehingga hidup kami menceritakan, menjadi bukti kebesaran kuasa-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini dan sepanjang minggu ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.